Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembacaan kitab Fathul Mu'in masih di dalam perkara pembahasan sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Wa sunnah dan disunahkan fi sujudi di dalam sujud. Sunnah apa? Wad'u anfin, meletakkan hidung. Bahkan ya ta'akkadu. Bahkan menjadi kuat. Artinya sunnah mu'akkadah. Nah, bahkan sunnah mu'akkadah li khobarin sohihin, karena ada hadis yang sohih seperti itu. Jadi tatkala sujud sunnah meletakkan hidungnya ke lantai. Tapi kesunahan ini dihukumi sunnah mu'akkadah, sunnah yang ditekankan. Karena memang ada hadis sahih. Wa min sama, dan dari sana. Ukhtiro, dipilih wujubuhu, apa wajibnya meletakkan hidung. Artinya ada sebagian ulama mengatakan di luar mazhab kita Imam Syafi'i bahwa meletakkan hidung di dalam sujud adalah hukumnya wajib. Kemudian wa yusannu, dan disunahkan wad uruk bataini, apa meletakkan dua lutut. Awalan, pertama kali, mutafarriqata ini. Ini kurang tak ini. Mutafarriqata ini, hal dalam keadaan merenggangkan. Maksudnya merenggangkan, terpisah, maksudnya terpisah, lututnya terpisah ini. Qadra shibrin, seukuran, dengan seukuran satu jengkal. Jadi ya lututnya tidak terlalu rapat tatkala sujud. Lutut sama lutut ketemu tidak. Artinya lutut ukurannya, jaraknya adalah satu jengkal. Summa kafaihi, kemudian meletakkan tangannya, habis lutut kedua tangannya. Hadwa mangkibaihi, dengan sejajar kedua pundaknya, rofi'an, hal dalam keadaan mengangkat, biro'aihi, kepada dua lengannya, anil ardi, dari bumi. Wa nasyiron, hal dalam keadaan membentangkan, asobi'ahu, kepada jari-jari. Nah, jari-jarinya terbentang. Madmumatan, hal dalam keadaan mengumpulkan lil kiblah, kepada kiblat. Jadi tatkala sujud ini ya masih ya setelah kedua lutut, lalu meletakkan kedua telapak tangan sejajar dengan kedua pundak sambil mengangkat kedua lengannya, artinya lengannya tidak disatukan dengan tanah. Sambil mengangkat kedua lengannya dari tanah, dan membuka jari-jari lengannya, artinya tidak ngepel. Dan dalam keadaan renggang menghadap kiblat. Nah, ini kalau ngajinya di majelis ilmu dan ustadznya kelihatan, ini bisa dicontohkan. Kalau dibaca gini, mudah-mudahan dapat dipahami. Summa jabahatihi, kemudian keningnya, keningnya ya. Kemudian meletakkan keningnya, waang fihi, dan hidungnya, seperti itu. Jadi ukurannya lutut dulu, kedua lutut, baru kedua tangan, baru hidung dan kening bersamaan. Nah, kemudian watafriku kodamaihi, dan merenggangkan kedua telapak kakinya, artinya sunnah merenggangkan kedua telapak kakinya qadra shibrin, seukuran satu jengkal. Jadi sunnah itu merenggangkan kedua telapak kakinya tatkala sujud seukuran satu jengkal. Kemudian masih kaki, wanas buhuma, dan sunnah menegakkan keduanya, kedua telapak kaki, muwajihan, hal dalam keadaan menghadap, asobi'ahuma, akan jari-jari keduanya kaki, lil kiblah, kepada kiblat. Jadi mudah-mudahan dapat dipahami ini ya. Merenggangkan, menegakkan kakinya menghadap kiblat, jari-jarinya menghadap kiblat, jari-jarinya. Wa ibrazuhuma, dan sunnah juga menampakkan padanya kedua kaki, min jailihi, dari ujung pakaiannya, seperti itu, jadi tidak tertutup. Kemudian wa yusannu, dan disunahkan fathu ainaihi, apa membuka kedua matanya,
halatas sujud, halatas sujudi ketika sujud. Kama sebagaimana qalahu yang berkata kepadanya Ibnu Abdissalam, yaitu Ibnu Abdissalam. Wa qaluhu dan menetapkan padanya Az-Zarkasiyu, siapa Imam Zarkasi, seperti itu. Jadi disunahkan ya tatkala sujud membuka matanya. Nah, ketika sujud, sebagaimana yang berkata pada pendapat ini adalah Ibnu Abdissalam. Yang menetapkan pada pendapat ini siapa Imam Zarkasi. Kemudian wa yukrahu dan dimakruhkan mukhalafatut tertibi, apa menyalahi tertib al-madhkuri yang disebutkan apa tertib. Jadi dimakruh tuh menyalahi tertib. Artinya ketika kita sujud tangan dulu makruh hukumnya. Tetapi kalau ada uzur ya tidak makruh. Artinya misalkan dengkulnya sakit dan memang ada uzur, itu tidak makruh. Tapi kalau normal saja makruh hukumnya sujud dengan tangan dulu. Kemudian wa adamu wadil angfi, dan makruh juga tidak meletakkan hidung. Jadi ini luar biasa sekali nih, ketika kita sujud harus meletakkan hidung. Jadi harus ini bukan wajib ya, karena kita nanti akan hilang keutamaan. Jadi hukum meletakkan hidung di dalam mazhab kitab Imam Syafi'i adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kemudian disunahkan juga mengucapkan wa qalu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali di dalam sujud. Sujudi di dalam sujud, kenapa littibai? Karena mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wa yazidu dan menambah, artinya sunnah menambah man kepada orang marwa yang telah lewat. Yang telah lewat siapa man nadman dengan sunnah. Artinya man marwa di sini artinya orang yang sholat sendirian atau orang yang sholat imamnya mahsurin ya, imamnya yang itu saja orang makmumnya. Imamnya yang makmumnya itu saja, seperti di pondok pesantren atau di padepokan atau di tempat-tempat memang khusus itu saja, itu boleh. Tapi kalau sholat sendiri ya tidak diperkenankan karena akan menimbulkan keresahan bagi makmum. Boleh jadi dia ada yang ingin buru-buru, ada yang punya urusan penting dan sebagainya. Nah, bagi orang yang sholat sendiri atau imamnya yang makmumnya tertentu mengucapkan atau menambah Allahumma ya Allah laka sajadtu, kepadamu, hanya kepadamu sajadtu bersujud siapa aku, wabika amantu, dan hanya kepadamu atau denganmu amantu beriman siapa aku, walaka aslamtu, dan hanya kepadamu aslamtu aku berserah diri. Nah, sajadah telah sujud wajhi, apa wajahku, lilladzi kepada Allah, khalaqahu yang telah menciptakan siapa Allah dihu pada wajhi, wasawwarahu dan memberi bentuk siapa Allah dihu pada wajhi, wasyaqqa dan membuka siapa Allah di sam'ahu akan pendengarannya, wabasarahu dan membukakan penglihatannya. Nah, bihaulihi dengan dayanya Allah, wa quwwatihi dan kekuatannya Allah. Tabaraka semoga memberkahi Allah siapa Allah as-sanul khaliqin yang sebaik-baiknya pencipta. Ini maknanya ya. Wa yusanu dan disunahkan iksaru, apa memperbanyak, iksaru doai, apa memperbanyak doa fihi di dalam sujud. Jadi di dalam sujud ketika sholat sendirian disunahkan memperbanyak doa. Wa mimma dan termasuk apa namanya dari perkara, termasuk dari perkara waroda yang datang apa artinya ini termasuk dari sebagian doa yang datang dari Nabi. Nah, seperti itu maknanya. Wa mimma dan termasuk doa waroda yang datang apa fihi di dalamnya sujud. Apa doanya? Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku a'udzu minta perlindungan siapa aku biridoka dengan keriduanmu, min sakhatika dari murkamu, wa bimu'afatika dan dari keselamatanmu, aku berlindung dari keselamatanmu, min uqubatika dari siksaanmu, wa a'udzubika dan aku berlindung kepadamu, minka darimu, maksudnya dari murkamu. La uhsi tidak dapat menghitung siapa aku sanaan akan pujian alaika kepadamu, anta engkau, kama sebagaimana asnaita memuji siapa engkau ala nafsika atas dirimu.
Allahumma ya Allah, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, dambi akan dosa-dosaku, kullahu ya semuanya, dikohu yang maksudnya dosa-dosa yang kecil, kecilnya dosa, wajillahu dan besarnya dosa, wa awalahu dan pertamanya dosa, awalnya dosa, wa akhirahu dan akhirnya dosa, wa alaniyatahu dan terangnya dosa, artinya dosa yang terang-terangan, wasirahu dan dosa yang sembunyi-sembunyi. Qala telah berkata siapa Imam Nawawi fi Raudah di dalam kitab Raudah, tatwilus sujudi adapun memperpanjang sujud abdulu ialah lebih utama min tatwili ruku'i dari memperpanjang ruku. Ini kata Imam Nawawi. Jadinya memperpanjang sujud itu lebih utama daripada memperpanjang ruku. Kecuali di dalam sholat sederhana. Seperti itu ya. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.